Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa Kopista dan Kopi Lover, kali ini kita mereview kebun milik Bapak Mukhlisin yang ada di Gihambalak, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Kebun ini terletak di ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Dengan jenis klon yang ditanam, sebagian besar adalah klon Cipto. Klon Cipto yang ditanam pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut sudah terbukti cukup bagus tahan terhadap cuaca ekstrim. Dan ketika ditanam di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, ternyata juga menunjukkan karakter yang cukup baik, di mana klon ini dapat cukup bertahan terhadap cuaca ekstrim. Pada awalnya kebun ini dipenuhi dengan pohon-pohon naungan selain pohon kopi dengan tujuan untuk mengurangi sinar matahari. Ternyata hasil yang didapatkan pada saat banyak pohon naungan tidak memuaskan. Banyak buah-buah kopi yang rontok akibat busuk oleh serangan jamur. Sejak 4 tahun yang lalu, semua pohon naungan yang ada di kebun ini dibuang semuanya. Dengan luas kebun seluas 3/4 hektar, pada saat naungan dibuang dapat menghasilkan lebih dari 2 ton buah kopi. Dan pada tahun yang lalu dapat mengeluarkan kurang lebih 2 ton buah kopi. Pada tahun ini terlihat buah kopinya agak menurun, namun perkiraan masih di atas 1,5 ton dari luas kebun 3/4 hektar ini. Tampak B0 atau ranting-ranting baru untuk regenerasi dipersiapkan untuk pembungaan pada bulan 6 yang akan datang, telah dipersiapkan dengan tepat waktu dan jumlah yang secukupnya. Tampak di kejauhan terdapat pohon-pohon yang tinggi, itu merupakan batas dari kebun ini. Sementara yang di dalam kebun sudah tidak terdapat lagi pohon-pohon naungan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan NPK Pusri dengan penggunaan 2 kintal dalam 3/4 hektar ini. Pemupukan dengan NPK ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, di mana dompolan-dompolan buah tampak lebih utuh dibandingkan dengan menggunakan pupuk-pupuk yang biasa. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Setiap kali mupuk digunakan 1 kintal NPK kopi keluaran pabrik pupuk Pusri. Pemupukan dilakukan pada awal musim hujan atau sekitar bulan 10 atau bulan 11, dan pada akhir musim hujan yaitu sekitar bulan 4 atau bulan 5. Pemangkasan dilakukan dengan membuang seluruh ranting-ranting yang sudah berbuah 2 kali atau lebih, dan dilakukan pada saat setelah panen selesai. Pada saat itu juga dilakukan pewiwilan, di mana seluruh tunas-tunas ranting yang baru dibuang secara keseluruhan, dan tunas-tunas ranting yang tumbuh pada bulan 10 atau bulan 11 dipelihara hingga pada bulan 2 dilakukan sortasi dengan meninggalkan sekitar 8
hingga 10 ranting cabang yang raja. Untuk tanaman kopi yang tidak tumbuh ranting-ranting yang baru atau tunas-tunas ranting yang baru, maka dipelihara B1 secara keseluruhan. Dengan demikian, maka ada keseragaman jumlah ranting pada setiap tanaman kopi. Jumlah ranting yang tertentu dan diikuti dengan pemupukan yang cukup, maka akan memaksimalkan pembuahan pada tanaman kopi ini. Terbukti sejak 4 tahun terakhir ini, tanaman kopi di kebun ini selalu menghasilkan lebih dari 1,5 ton kopi dari 3/4 hektar luas kebun. Bahkan pada saat cuaca ekstrim sejak 2022 hingga 2023 ini, tanaman kopi ini dapat bertahan berbuah dengan lebat dibandingkan dengan kebun-kebun di sekitar kebun kopi ini. Penurunan memang tetap terjadi, namun tidak terlalu besar atau terlalu jauh jaraknya antara tanaman yang berbuah lebat dengan yang berbuah biasa pada saat musim seperti ini. Terbukti bahwa pemangkasan yang tepat, pemeliharaan bahan yang cukup, dan juga pemupukan yang cukup akan menghasilkan buah kopi yang relatif stabil. Pohon naungan juga sangat berpengaruh terhadap kondisi buah kopi, di mana saat banyak pohon naungan, kebun ini tidak dapat menghasilkan lebih dari 0,5 ton kopi pada saat cuaca ekstrim. Sedangkan saat tidak ada tanaman naungan atau pohon naungan, kebun ini masih dapat menghasilkan lebih dari 1 ton buah kopi pada saat cuaca ekstrim. Baik, para pemirsa, kopista dan kopi lover, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.